Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar menggunakan media daun pisang. Ternyata daun pisang itu bisa digunakan sebagai media belajar. Pertama adalah membuat anyaman. Kita akan menganyam dengan menggunakan daun pisang. Alat yang digunakan adalah jarum untuk membelah daun pisangnya, supaya daun pisangnya rata di belahnya. Yang satu harus dibelah lepas, yang satunya tidak lepas, kemudian dianyam dengan anyaman satu-satu. Oke, kita lihat videonya sampai selesai. Anyaman ini nantinya digunakan untuk sebagai rumah atau tempat tidur atau alas. Nah, teman-teman, menganyam itu tidak harus menggunakan kertas origami. Kalau di pedesaan masih bisa menggunakan daun pisang, atau juga jika pas teman-teman menemui tema tanaman. Nah, tanaman daun pisang ini bisa digunakan sebagai medianya. Selain mudah didapat, ternyata daun pisang juga bisa digunakan sebagai media belajar. Selain menganyam, bisa juga dijadikan media untuk menulis, seperti zaman kecil saya dulu. Belajarnya itu, mainannya itu sekolah-sekolahan dengan bukunya daun pisang, bonekanya daun pisang. Alat untuk menulisnya, tahu nggak teman-teman? Lidi. Ternyata kita bisa belajar tidak harus menggunakan pensil dan buku. Alat yang di sekitar kita, tanaman yang di sekitar kita pun bisa digunakan sebagai media belajar. Nah, ini menganyamnya sudah mau selesai. Oke, setelah selesai menganyamnya, supaya tidak lepas harus dikunci. Kunci satu-satu biar tidak lepas dan lebih rapi. Coba lihat, itu mempunyai seni yang bagus kan? Silang-silangnya seperti tatakan catur, tuh seperti papan catur, ada hijau tua dan hijau muda. Kalau papan catur itu ada putih dan hitam. Untuk melatih motorik halusnya sangat bagus ya, terutama untuk anak usia dini atau untuk sekolah dasar tingkat rendah. Kalau untuk yang menganyam bilik kayak Betawi itu tuh udah anyaman sampai anyaman 5. Jadi nanti hasilnya sudah membentuk bunga-bunga tuh, sudah selesai. Bagus ya teman-teman. Ternyata daun pisang bisa digunakan sebagai media menganyam, media belajar. Dibalik lagi tuh rapih dan bagus. Nah, ini yang untuk jadikan berbinya. Sudah dibelah-belah kecil-kecil, jadi rambut. Nah, jadi belahnya sama seperti mau membelah waktu buat menganyamnya, tapi ini lebih dikecilkan lagi. Seperti itu. Jadi ketika membuat rambutnya tidak sempat terambil gambarnya. Sekarang sudah jadi rambut, tinggal pasang badannya, yaitu menggunakan kayu yang sudah dibersihkan. Bisa menggunakan bambu, sehingga tidak berbahaya buat tangan. Sekarang digulung
Yang ada rambutnya ini nanti fungsinya sebagai kepala. Setelah selesai digulung, kemudian diikat menggunakan karet. Jadinya seperti ini. Ini bonekanya sudah jadi. Boneka jadul. Media belajar zaman dulu. Nah, kemudian diratakan bawahnya dengan pisau supaya lebih rapi. Untuk membuat model rambutnya supaya rambutnya menjadi ikal atau keriting, bisa kita kepang. Nah, setelah kita kepang sampai selesai, punya kita kepang ya. Nah, udah hampir selesai. Nanti kalau udah selesai, rambutnya diikat. Udah diikat. Ikat dengan karet. Jadilah Barbie dari daun pisang. Tuh. Nanti kalau sudah diikat, besok kita lihat bentuk rambutnya pasti berubah. Sudah berubah menjadi keriting. Ini udah bisa buat media cerita atau media bermain anak-anak. Assalamualaikum. Nah, aku mau bobo dulu. Nah, nggak ada yang menjawab, jadi aku mau bobo dulu. Temanku kemana ya tadi ya? Bobo dulu. Rumahku sepertinya kasurnya hanya tikar aja nih. Bobonya kurang enak mau seperti ini. Bangun lagi. Aku mau kemana? Bobo lagi aja lah temannya. Ini udah bangun. Dikira udah bangun, ternyata ada temennya nih. Ada temennya tuh, temennya kecil dan rambutnya lurus. Itu untuk membedakan rambut, jenis rambut yang lurus dan rambut yang curl atau keriting. Sekarang dibuka kepangannya. Kepangannya kita buka, nanti kita sisirin. Coba lihat apakah bentuk rambutnya sudah berubah menjadi ikal atau keriting. Ternyata sudah menjadi ikal atau keriting. Kita sisirin rambutnya supaya lebih rapi. Kalau dulu saya mainkan biasanya bonekanya itu dimandiin, disampoin.
Terus dibikinin tas juga dari daun pisang. Semuanya dari daun pisang. Jadi media bermainnya, bonekanya itu cukup menggunakan tanaman yang ada di sekeliling kita. Karena selain transportasinya jarang dan ke kotanya itu jauh, jadi kita belajarnya bermainnya menggunakan media sendiri yang ada di sekeliling kita atau di sekitar rumah kita. Tuh, jadi satu yang berkarakter rambut keriting, yang satunya rambut lurus, dan yang rambut lurusnya pun sekarang udah dikepang. Pasti besok rambutnya sudah berubah menjadi keriting. Sampai di sini dulu ya. Silakan nanti bisa digunakan untuk media bercerita kepada anak-anak atau bermain anak-anak.